senang membuat keyakinan kelas. Membuat keyakinan kelas itu seru. Supaya nanti kelas kita menyenangkan. Keyakinan kelas itu harus selalu dilakukan. Selamat siang teman-teman. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan staf yang telah bersedia meluangkan waktu untuk hadir hari ini dalam sesi berbagi yang akan saya lakukan kurang lebih 1 jam sampai 1 jam 30 menit. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing ya. Baik, semuanya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Dalam kesempatan ini, saya akan berbagi tentang budaya positif. Apa itu budaya positif dan bagaimana kita membangun budaya positif di sekolah. Jadi nanti teman-teman akan melihat beberapa sesuatu yang sangat relevan untuk nanti teman-teman terapkan baik di sekolah, di kelas, maupun di rumah nanti. Siapa tahu sama anak-anak, sama suami, sama istri itu mungkin masih bisa relevan. Sebelum kita mulai materi, sekarang kita akan melakukan ice breaking. Jadi ice breaking ini adalah ice breaking yang cukup viral ya sebenarnya di media sosial. Yang akan kita lakukan adalah membuat kalimat sesuai dengan urutan abjad. Ini mudah sekali. Kalimatnya adalah kalimat tentang hari ini. Boleh tentang kegiatan teman-teman sebelum ke sini atau harapan teman-teman di sini, mau kalimat tanya boleh, pernyataan boleh, itu bebas. Contoh, abjad itu kan dimulai dari A, jadi huruf A dulu. Misalnya yang dapat huruf A itu Fani atau Dewayu. Jadi Dewayu buat kalimat apa yang berawalan huruf A. Misalnya kalau yang sudah saya buat, apa saja ya materi kita hari ini. Lanjut ke teman di sebelahnya, B. Banyak ya sepertinya yang akan disampaikan. Lanjut ke Budayu, C. Coba tebak sampai sore kita tidak kita di sini. Nanti lanjut ke Delana, D. Dan seterusnya sampai habis. Seperti itu. Sudah siap? Ya. Tapi supaya lebih semangat semuanya berdiri dulu. Kalimatnya boleh kok, bahasa Bali boleh, bahasa Inggris boleh, bebas. Dimulai dari Pak Lurah, tapi dari huruf D. Ya. Dengan siapa kamu ke sekolah? Oh, dengan apa kamu? Dengan siapa kamu ke sekolah? Oke. Itu Novita. Apa aja boleh? Mama, huruf R.
kita hari ini. Agenda kita hari ini adalah kita sudah lalui pembukaan, lalu ice breaking. Setelah itu akan ada pemaparan materi, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini sebenarnya adalah modul 1.4 saya yang berjumlah di atas 150 halaman. Tetapi karena waktu kita sangat terbatas, saya rangkum menjadi beberapa slide, kurang lebih 27 slide, sehingga nanti mungkin teman-teman agak kebingungan atau kurang paham karena materi yang sudah disempitkan, jadi boleh bertanya. Dan juga kalaupun nanti ada yang kurang jelas, teman-teman nanti bisa coba baca lagi, nanti akan saya share PDF-nya. Gitu. Kita mulai dari yang pertama. Nah, ini dia. Setuju atau tidak setuju? Ini adalah pendapat teman-teman sebelum teman-teman mendengarkan materi ini. Jadi, angkat tangan nanti kalau teman-teman setuju. Kalau tidak setuju, nanti angkat tangan juga. Jadi nanti akan saya tanya. Untuk pernyataan pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Boleh angkat tangan kalau setuju. Angkat tangan aja. Setuju. 2 orang. Berarti yang tidak setuju, angkat tangan bisa? Oke, 4 orang. Sisanya. Oke, sisanya tidak menjawab, tapi jawab dalam hati. Yang penting teman-teman jawab ya. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca ataupun membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Angkat tangan yang setuju. Hampir semua setuju. Oke, kita lanjut yang ketiga. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Oke, sudah. Saya tidak akan jawab sebenarnya jawabannya apa, karena kita akan mencari jawabannya nanti pada saat kita mendengarkan materinya. Jadi ingat-ingat jawaban teman-teman, simpan, lalu kita akan tahu jawabannya nanti. Nah, sekarang di kegiatan pemantik. Saya ingin teman-teman berpasangan, 2 orang masing-masing. Yang tidak punya pasangan boleh menyimak saja. Jadi Pak Lurah dengan Dutu, lalu Mokmang dengan Diana, dan seterusnya. Kalau Budayu, boleh diam dulu ya. Fani dengan Dewa Ibu berarti. Nanti teman-teman tentukan siapa yang A, siapa yang B. Siapa yang menjadi A, siapa yang menjadi B. Yang menjadi A bertugas untuk memikirkan sesuatu yang sangat berharga bagi teman-teman. Mungkin tabungannya 1 miliar di bank, boleh dipikirkan. Atau suaminya yang sangat dicintai, dipikirkan. Anaknya, mungkin anak kembarnya yang sangat dicintai, pikirkan. Lalu seandainya semua itu bisa teman-teman genggam, teman-teman taruh di tangan, digenggam. Untuk yang A. Tentukan siapa yang A dulu. Siapa yang mau A? A. Ini A. Tidak ada A. Oke. Genggam itu, genggam erat-erat, dan tentukan siapa yang B. Dan pasti ya sudah ada yang B. Tugas yang B adalah membujuk supaya yang A mau membuka genggaman tangan itu tuh yang isinya benda berharga, mau dibuka, lalu diserahkan kepada yang B. Jadi itu tugasnya. Itu umpamanya ya, misalnya ada anak nih, anak kembar, diminta sama Mokmang. Gimana pun caranya, mau digelitik, mau dikasih, dibujuk, dirayu, terserah. Dalam 1 menit, coba dulu. Masih bingung? Boleh genggam tangannya yang A, terus yang B, genggaman tangan itu.
Oke, udah ya. Adakah yang berhasil untuk membuat temannya membuka? Tidak ada yang berhasil. Oke. Jadi, kenapa sih nggak ada yang bisa berhasil membujuk temannya membuka kepala tangan itu? Kira-kira kenapa? Karena apa? Karena kalau kata Pak Ngurah, Karena begitu berharga untuk kehidupannya. betul, terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Ngurah mau menjawab. Jadi sesuatu yang dipegang oleh masing-masing orang A itu merupakan sesuatu yang sangat berharga bagi dirinya. Sehingga mau bagaimanapun orang lain meminta untuk membuka, dia tidak akan mau membuka. Itu menggambarkan bagaimana seseorang itu memiliki kendali penuh terhadap keputusan yang diambil. Begitu juga murid. Sehingga kita berpikir nih, sebagai guru, saat murid ingin A, kita ingin B, kita harus membuat murid itu memilih B. Padahal murid itu memegang kontrol. Murid punya hak dan punya kendali penuh untuk mau melakukan atau tidak mau melakukan, itu tergantung pada murid itu. Jadi itu intinya, bahwa sebagai seseorang, ketika kamu merasa sesuatu sudah berharga dalam dirimu, sudah berharga, sudah mendarah daging, sudah menjadi prinsip, bagaimanapun orang lain menggoda, tidak akan tergoyah seperti itu. Itu dia ilustrasi dari ini, perubahan paradigma belajar. Jadi ini saya singgung sedikit tentang bagaimana teman-teman sebagai manusia itu selalu berubah, zaman selalu berubah, alam mungkin akan berubah selalu, perubahan itu kekal. Sama dengan teman-teman, misalnya nih Budayu generasi bloomer. Di generasi Budayu, guru-guru itu galak, kan Budayu yang penggaris. Di generasi saya, mungkin sebaya sama Ana, sama Dek Lana, guru tidak terlalu bawa tongkat, tapi masih benar-benar ditakuti istilahnya. Lalu di generasi kami mungkin beda lagi. Begitu juga sampai sekarang di generasi kita ini, yang sekarang ini ya kita sebagai guru. Tapi semua itu generasi ini berbeda selalu dengan bahkan dengan generasi wah, dulu saya udah hafal perkalian kelas 1 SD dan hafal perkalian kalau istilah Pak Suitra perpukulan, atau saya kelas 5 dulu seluruh dunia tuh mata uang, terus luas negara, semua saya hafal. Tapi itu dulu kan kita sering membandingkan, wah anak zaman sekarang perkalian tahu apa nggak tahu, tapi itu kembali lagi
sesuatu yang kita ajarkan sekarang itu belum kita lihat hasilnya sekarang, tapi 20 tahun lagi. Contoh, ketika kita memaksakan sesuatu yang kita inginkan, yang kita anggap bagus nih, muridnya perkalian, terus pembagian, terus menghafal ini, hafal itu. Nanti akan menghasilkan yang seperti kita nih, atau seperti Bu Dayu, atau seperti GA, atau seperti kita yang sekarang di 20 tahun lagi. Apakah kita dengan kemampuan seperti ini bisa survive di 20 tahun lagi? Belum tentu kan? Jadi semua pendidikan yang kita lakukan sekarang nanti akan terlihat 20 tahun lagi. Sekarang zamannya sudah beda. Nggak usah dia ngapal-ngapal nama negara, tinggal ngetik Google, udah selesai, udah kelihatan jawabannya. Yang harus kita persiapkan adalah ya kebutuhan dia 20 tahun lagi. 20 tahun lagi karena semua udah mudah, tugas kita ya supaya dia tahu baik yang mana yang baik, yang mana yang buruk, yang bagaimana cara untuk memecahkan masalah, itu yang kita perlukan. Karena kalau kita masih berpegang teguh bahwa murid harus hafal ini, hafal itu, harus kayak kita dulu, harus nurut, harus gini, itu sudah tidak relevan lagi di 20 tahun ke depan. Jadi teman-teman berpikir bahwa sekarang nih apa yang kita tanam sekarang baru kita lihat 20 tahun lagi. Bukan instan, wah jadi sini bisa upload, tapi nanti kita lihat hasilnya. Makanya sekarang kita harus benar-benar kritis dengan perkembangan itu. Jadi yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Itu tuh ilusi bahwa ketika semua murid harus nurut, semua murid harus ikut peraturan, kita bisa kontrol itu. Belum tentu. Murid mau menuruti hanya karena dia mengizinkan kita untuk mengontrol. Bukan karena dia benar-benar kontrol. Yang kedua, ilusi bahwa kekuatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi terkadang pujian, hadiah itu berbahaya bagi murid kita. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kadang kita buat anaknya rasa bersalah, wih tega ya kamu, tega sama Bu Guru, belum bisa menguatkan karakter. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sebagai guru, kita sering, pokoknya saya bosnya di sini, yang lain enggak nurut, keluar aja. Yang enggak ini, udah nggak usah jadi muridnya ibu. Itu ilusi bahwa kita tuh memiliki hak untuk memaksa. Padahal kita sebagai orang dewasa tidak punya hak apa-apa untuk memaksa. Karena hak kendali atas seseorang itu dikontrol oleh diri mereka sendiri. Kita berhubungan dengan teori stimulus respons dan teori kontrol. Mungkin yang waktu kuliah mendengarkan baik-baik pasti ingat nih teori stimulus respons. Itu tentang teori Pavlov, Pavlov yang membuat cobaan menggunakan anjing, dikasih anjingnya daging, terus disuruh melakukan sesuatu yang itu. Itu teori yang lama, stimulus respons. Sekarang kita ingin meninggalkan teori ini dan bergeser ke teori kontrol. Teori stimulus respons itu memikirkan bahwa atau mengatakan bahwa semua kebutuhan orang itu sama. Seperti anak-anak kita rasa kebutuhannya itu sama. Kita pikir kebutuhannya sama. Tapi faktanya tiap orang punya kebutuhan yang berbeda. Lalu semua orang melihat hal yang sama. Tapi ternyata setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Lalu kita mencoba mengubah agar orang berpandangan yang sama dengan kita. Tetapi faktanya kita berusaha harus memahami pandangan dari orang lain. Itu yang harus kita lakukan. Lalu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya.
Tetapi tidak hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Dan selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain. Padahal Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Lalu pemaksaan ada pada saat rujukan itu gagal. Kadang kita maksa anak-anak. Tapi sebenarnya lebih baik kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Selanjutnya model berpikir menjadi model berpikir menang-menang. Itu yang akan kita coba terapkan di sekolah untuk membentuk budaya yang positif, disiplin yang positif. Nah, ngomong-ngomong soal disiplin, menurut teman-teman apa sih disiplin itu? Saya punya sticky note, teman-teman boleh tulis di sini. Apa disiplin bagi teman-teman? Boleh singkat aja, nggak usah menurut teman-teman aja. Apa sih disiplin itu? Kata boleh, dua kata boleh. Pemahamannya itu disiplin. Terima kasih. Jadi kita baca nih hampir sama semua. Disiplin adalah taat terhadap peraturan. Disiplin sikap taat yang akan suatu peraturan yang ada. Taat aturan, kepatuhan, taat, disiplin adalah apa? Tingkah laku seseorang, sikap mematuhi aturan, efektif waktu. Nah, itu adalah disiplin bagi teman-teman. Nah, tapi disiplin yang akan kita tumbuhkan di sekolah tidak hanya sekedar tentang taat aturan, tapi adalah disiplin positif, yaitu menanamkan motivasi pada murid-murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ribet sih, intinya disiplin itu disiplin yang tumbuh dari diri sendiri untuk menjadi orang yang mereka inginin sesuai dengan apa yang dipercaya. Itu yang kita ingin tanamkan. Disiplin dari dalam diri. Nah, untuk bisa membuat seseorang disiplin dari dalam diri, kita harus tanamkan dulu nilai-nilai kebajikan namanya, atau nilai kebajikan universal. Apa saja sih nilai kebajikan itu? Nilai kebajikan itu adalah nilai yang semua orang percaya. Mau di sini, di Badung, di Karangasem, di Gianyar, semua sepakat bahwa itu adalah sesuatu yang baik. Kalau banyak sebenarnya nilai kebajikan, tapi saya pilih yang sering kita dengar. Profil pelajar Pancasila, ini dia. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ada juga nilai kebajikan universal yang lain. Ini dia. Ini adalah standar ideal bahwa semua ini merupakan kebaikan yang disepakati oleh semua orang. Ada peduli, belas kasih, dermawan, dan yang lain.
Itu yang harus kita tanamkan ke siswa. Oke, setelah kita paham bahwa kita harus menanamkan nilai kebajikan universal pada anak-anak untuk mendarah daging bagi mereka dari kecil, kita juga harus paham bahwa untuk membuat anak-anak mau melakukan itu, tiap orang dalam melakukan sesuatu pasti punya motivasi. Ada 3 motivasi yang mendasari perilaku manusia. Dan pasti salah satunya itu merupakan dasar dari alasan kita melakukan sesuatu. Yang pertama, motivasinya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Misal nih, siapa ya? Si Deano mau nurut, mungkin karena dia menghindari ikutin aja dah bu guru apa yang disuruh daripada aku dihukum. Tuh yang pertama. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misal nih, si Cindy, ya udah dah, maulah sama Bu Dayu kita latihan lomba biar nanti Bu Dayu senang dipuji sama Bu Dayu. Itu salah satu contohnya. Dan yang terakhir, yang paling tinggi nih, yang paling kita harapkan dilakukan oleh anak-anak adalah motivasi berperilaku untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi itu dari dalam diri. Harus sudah ada muncul dari dalam diri. Nggak peduli mau dipuji oleh Bu Dayu, mau digalain sama Bu Fitri, atau mau dicuekin sama Bu Geana, itu nggak ngaruh bagi mereka, tapi mereka tetap melakukan itu dari dalam diri sendiri. Itu 3. Nah, sekarang kita ke hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ketika seseorang melakukan pelanggaran, kita punya 3 pilihan kan? Kita kasih hukuman, atau mungkin karena melanggarnya tidak terlalu, kita giniin aja, oh ya udah, nggak apa-apa, gini anak pintar, dikasih penghargaan, atau yang terakhir diberikan restitusi. Ini adalah suatu kasus. Saya ingin teman-teman memberi tanggapan tentang kasus ini. Ini kasusnya. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup. Tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas tertawa melihat perilaku Iva yang tergagap dan terkejut. Pak Seno saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan meminta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidung karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh, anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas yang memegang ujung hidungnya. Siapa yang setuju dengan tindakan Pak Seno? Atau kalau tidak setuju, kenapa? Silakan angkat tangan. Apakah setuju? Kalau tidak, kenapa tidak? Tidak setuju. Ayo Pak Mora, silakan. Kenapa Pak Mora tidak setuju? Tidak setuju karena untuk tahap kesalahannya tidak sejauh memberikan perilaku yang seperti itu sampai mengharuskan untuk maju ke depan. Ya, jadi kesalahannya dengan hukumannya tidak setimpal gitu ya menurut Pak Murah. Oke, lanjut. Apakah tindakan Pak Seno terhadap Iva itu hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Yang mana? Hukuman atau konsekuensi kira-kira? Kalau teman-teman. Ayo, hukuman apa konsekuensi? Jawab aja satu aja. Hukuman apa konsekuensi? Saras ya, hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Oke, menurut Saras itu adalah hukuman dan benar. Itu adalah sebuah hukuman. Hukuman itu terjadi ketika seseorang berbuat kesalahan, lalu kita berikan dia
ganjaran yang nggak nyambung sama kesalahannya. Contoh, oh kamu ribut di kelas, ayo berdiri, lari keliling lapangan 50 kali, itu hukuman. Lalu konsekuensi adalah sesuatu yang berhubungan dengan kesalahannya dia. Contoh, ada orang terlambat, ya udah karena kamu terlambat 10 menit, nanti jadi begitu juga kalau misalnya di rumah, jangan hukum ke sini, misalnya dia nonton TV setelah hukumannya si WT gitu kan nggak nyambung, jadi dia nggak paham kenapa sih itu kita lakukan, harus dilakukan, kok harus seperti itu. Misalnya dia nonton TV larut malam, ya udah konsekuensinya besoknya tidak ada TV lagi, itu kan nyambung sama hukumannya. Jadi itu yang harus kita tahu. Tapi catatan, konsekuensi itu masih tahap kedua tertinggi. Jadi ada lagi satu yang lebih tinggi dari konsekuensi. Ini dia. Hukuman itu merupakan identitas gagal yang membuat anak-anak merasa gagal. Jadi orang yang gagal. Kita harus meninggalkan yang abu-abu ini, lalu bergeser ke arah merah yang ini. Ke disiplin, memberi konsekuensi, atau bahkan restitusi. Karena hukuman, seperti yang teman-teman lihat, hukuman sangat menyakitkan bagi siswa. Hukuman juga membuat anak itu cenderung lebih agresif. Sedangkan konsekuensi itu memang membuat anak-anak tidak nyaman, tapi hanya dalam jangka waktu yang pendek, tidak menyakiti. Lalu kalau restitusi, ini yang akan kita pelajari nanti. Restitusi itu merupakan pilihan menguatkan untuk seorang anak dan memecahkan masalah. Jadi di sini konsep kita mulai sekarang menghukum harus dipikirkan matang-matang. Carilah konsekuensi atau restitusi. Sekarang karena teman-teman sudah dijelaskan tentang hukuman konsekuensi dan konsekuensi, coba kita bedah dulu dari pertama. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lanjut, membersihkan coretan yang dibuangnya di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket jam 12 siang karena ngobrol. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu hitam. Sesuai peraturan sekolah. Itu kenapa harus diminta bertelanjang kaki? Dia nanti kenapa-napa. Itu merupakan sebuah hukuman. Ya, ini hukuman. Lalu berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Duduk di bangku pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru tiket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Konsekuensi, karena dia sudah mencederai teman, duduk, tidak boleh mencederai lagi. Terakhir, terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit, diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pelajaran. Konsekuensi. Jadi, kita sudah tahu apa itu konsekuensi, bedanya dengan hukuman, sehingga nanti di kelas lebih sering menghindari hukuman. Kalau bisa ya pakai konsekuensi. Kalau bisa lagi nanti jalankan restitusi. Tapi nanti itu restitusi. Oke, lanjut. Penghargaan. Penghargaan itu berupa pujian, hadiah. Jadi penghargaan juga dapat menghukum seseorang. Ada istilahnya dihukum oleh penghargaan. Jadi misalnya ini. Di kelasnya Bu Saras itu sangat tertib. Benar-benar muridnya itu
nurut sama aturan. Tapi suatu ketika Bu Saras tidak masuk, guru lain yang masuk ke kelasnya jadi kacau. Nah, kenapa bisa seperti itu? Mungkin satu, misalnya Bu Saras memberikan penghargaan pada anak-anak, oh jangan ribut ya, nanti Bu Guru kasih stiker, atau jangan ribut Bu Guru kasih apa. Begitu tidak ada Bu Saras, ya udah langsung buyar semua. Itu yang namanya dihukum oleh penghargaan. Jadi bisa saja penghargaan yang bagi kita baik itu justru menyesatkan. Nah, ini juga penghargaan dapat merusak hubungan dan juga mengurangi ketepatan. Jadi teman-teman sudah bisa baca, nanti tidak akan saya. Nah, ini dia restitusi yang penting yang mendasari pertemuan kita sekarang. Jadi restitusi selain ada hukuman konsekuensi, ada restitusi. Ini yang paling tinggi, yaitu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid dan menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana harus memperlakukan orang lain. Singkatnya, kalau hukum itu satu arah. Dua arah kita udah sepakat. Nanti kalau kamu ngobrol, anak-anak, ibu, untuk menjelaskan karena potong jamnya Bu Guru. Nah, itu udah dua arah. Kalau restitusi itu dikembalikan ke siswa. Jadi udah ada dia udah punya prinsip apa yang baik, yang buruk. Kalau restitusi, menurutmu kamu salah apa? Terus apa yang dilakukan untuk memperbaiki itu? Itu restitusi. Jadi dia yang proaktif berpikir sendiri. Ini dia. Restitusi adalah cara yang paling baik untuk mengubah kebiasaan dari kecenderungan untuk mengomentari orang lain menjadi mengomentari diri sendiri. Jadi biasanya kita dulu paling pinter komenin orang, tapi mengomentari diri belum tentu. Sehingga kita sekarang sebagai guru, mulai dari guru, belajar dulu evaluasi diri. Dan itu menunjukkan kita bahagia. Orang yang tidak bahagia yang mengevaluasi orang lain. Jadi cara mengevaluasi diri, cara melakukan restitusi dulu terhadap diri pertama. Misalnya ini, saya berantem sama Dewayu, membentak Dewayu. Lalu saya akan berpikir, sudah habis membentak, mikir dulu. Oh, saya tidak suka cara saya berbicara tadi sama Dewayu. Ya, kesalahan yang saya lakukan, apa ya, kok bisa saya gitu? Nah, oh saya sebenarnya punya info yang dibutuhkan oleh Dewayu. Tapi saya tuh capek. Bicara saya terlalu cepat. Jadi tidak jelas apa yang saya inginkan. Dan Dewayu mungkin punya pandangan yang berbeda. Besok kalau Dewayu itu lagi, saya harus sampaikan aja langsung informasi yang saya punya. Lebih lambat ngomongnya, terus lebih jelas. Kata-kata yang jelas. Jadi berusaha evaluasi diri sebelum mengevaluasi orang lain tentunya. Dewayu ini itu benar-benar tubut-tubit terus kayaknya kewah deh yang dilakukan, butuh waktu, butuh sabar gitu. Tapi kalau dilakukan dari kecil dulu dibiasakan, itu bukannya tubut-tubit terus, tapi itu possible untuk dilakukan. Nah, untuk membantu teman-teman menerapkan restitusi itu harus punya dasar. Dasarnya adalah keyakinan kelas. Jadi nanti mumpung ini awal tahun, kita buat keyakinan kelas di setiap kelas. Buat keyakinan kelas supaya teman-teman sama murid-murid ada di perahu yang sama. Contoh nih, menurut teman-teman kordennya itu biru, menurut anak-anak kordennya itu hijau. Ketika teman-teman ngomong, ayo kita buka korden hijaunya, kan belum tentu siswa itu nangkep, korden hijau menurut aku biru. Jadi kita harus berada dulu di perahu yang sama, di tempat yang sama, berpikir yang sama, ada sama anak-anak. Oh, anak-anak mau kelas apa? Kelasnya kayak gimana? Kayak di kelas 1 saya gitu kan. Anak-anak
di kelas 1, anak-anak pingin kelasnya seperti apa? Oh, pingin kelas yang bersih, Bu Guru. Pingin kelas yang tertib, Bu Guru. Terus anak-anak pingin teman yang seperti apa? Pingin teman-teman yang nggak ngejek-ngejek, yang ini, yang itu. Pingin Bu Guru tuh seperti apa sih? Oh, pingin Bu Guru yang nggak marah-marah. Pingin Bu Guru yang halus, katanya seperti itu. Jadi, anak-anak pingin guru yang seperti itu, pingin teman yang seperti itu. Gimana ya caranya biar bisa kayak gitu? Apa saja yang harus dilakukan? Jadi, dari awal kita sudah punya pemahaman yang sama. Ini adalah proses di mana saya dan anak-anak kelas 1 membuat keyakinan kelas. Jadi, di situ ada 5 poin yang sudah disepakati bersama. 1, menjaga kebersihan. 2, belajar yang tertib. 3, sopan. 4, saling menyayangi. Dan 5, saling menghormati. Ketika seorang anak melanggar, itu bisa diginiin. Satya tadi ngapain? Oh, Satya tadi mukul teman, Bu. Kira-kira yang mana nih? Coba baca keyakinan kelas itu. Keyakinan kelas yang mana yang Satya lakukan? Oh, saling menyayangi Bu Guru sama saling menghormati. Oh, kalau gitu apa yang harus Satya lakukan besok? Seperti itu. Jadi kita tahu apa yang mereka inginkan. Jadi kita tinggal lempar ke sana sehingga anak-anak bisa sendiri berpikir harus lakuin apa sekarang. Nggak melulu cuma Satya sekarang ini, Satya seperti itu. Nggak melulu cuma seperti itu. Oke. Setelah kita membuat keyakinan kelas, jangan lupa juga bahwa tiap anak di kelas itu saat melakukan sesuatu pasti punya kesalahan. Pasti punya tujuan. Saat melakukan kesalahan, seseorang itu pasti punya tujuan. Kesalahan itu sangat wajar dilakukan dan itu biasanya untuk memenuhi kebutuhan ini. Apapun yang kita lakukan di dunia ini selalu untuk memenuhi 5 kebutuhan ini. Kebutuhan manusia, kebutuhan dasar. 1, untuk bertahan hidup. 2, untuk kasih sayang dan rasa diterima. 3, untuk kebebasan. 4, untuk kesenangan. Lalu untuk penguasaan. Kita ambil contoh. Giri adalah anak yang cukup kurang menunjukkan rasa kesopanan. Seperti itu kan teman-teman tahu si Giri. Nah, kira-kira kebutuhan apanya si Giri nih? Kok dia senang sekali ganggu teman? Kok dia senang sekali misalnya bikin teman tuh nggak nyaman gitu loh? Kita pikir kira-kira kebutuhan kasih sayang nggak? Kebutuhan kebebasan nggak ya? Kebutuhan kesenangan atau penguasaan? Menurut saya ada beberapa kebutuhan yang dilakukan oleh Giri untuk ini, makanya dia suka mengganggu teman, yaitu penguasaan. Dia tuh suka berkuasa orangnya. Dia ingin teman-teman tuh tunduk sama dia. Sebagai guru, karena tahu Giri itu butuh dengan penguasaan, sebagai guru kita bisa mencoba memberikan sesuatu, misalnya, Giri, kalau ada teman-teman gini, tolong ingetin ya, lihatin teman-teman supaya kelasnya aman. Kebutuhan penguasaannya seperti itu. Begitu juga yang lain, ada kebutuhan kasih sayang, rasa diterima. Seperti waktu ini ada kasus di mana si Galih minta duitnya Nathan tiap hari. Saya tuh terus minta duit sampai si Nathannya nangis. Nah, sekarang sebagai guru tidak serta-merta Galih kamu dihukum karena udah minta duitnya Nathan. Tidak. Jadi kita harus pikir dulu. Oh, Galih tuh kebutuhannya untuk kenapa dia Galih bisa minta duitnya Nathan? Berarti di antara 5 kebutuhan ini Galih kenapa? Galih nggak pernah bekal. Ya Bu Guru, saya nggak bekal atau gimana? Oh, besok kalau ke sekolah apa yang harus dilakukan biar nggak minta uang Nathan lagi? Oh, saya harus makan Bu Guru atau minta bekal seperti itu. Jadi itu yang namanya restitusi, kembalikan ke anak. Sebagai guru harus kritis juga terhadap kebutuhan anak. Nah, kita sedikit lagi ke posisi kontrol. Setelah kita tahu anak-anak itu punya kebutuhan, anak punya motivasi untuk melakukan sesuatu, kita punya kesempatan untuk ini. Nah, ada 5 posisi kontrol yang dapat kita lakukan sebagai seorang guru, tapi tidak semua
bisa dilakukan. Tidak semua benar untuk dilakukan. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kita lihat nanti yang mana yang sebaiknya kita lakukan. Saya akan putarkan video supaya teman-teman tahu tentang posisi ini. Disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut,
Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu.
Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Oke. Setelah mengamati video itu, kan ada 5 nih. Apa namanya, teman-teman ingat nggak? 1, posisi penghukum. 2, posisi pembuat rasa bersalah. 3, posisi teman. 4, posisi pemantau. Dan 5, posisi manajer. Yang mana yang sering teman-teman terapkan selama ini di kelas? Kalau Delana menerapkan posisi yang mana sering? Penghukum. Kalau Sarah? Penghukum dan pembuat rasa bersalah. Kalau Budayu? Penghukum. Kalau Geana? Penghukum. Mokman? Penghukum. Pak Murah? Penghukum. Sebelumnya saya sendiri juga cenderung ke penghukum dan pembuat rasa bersalah juga. Tapi setelah saya menonton ini, merasa malu dan merasa, ya Tuhan, apa yang telah saya lakukan. Jadi memang terkadang kita tuh, aduh udah stres. Kayaknya untuk bikin skenario kayak, apa kesalahan kamu? Kayaknya nggak nyambung untuk mereka udah bebel gitu kan pikirnya. Tapi kalau kita coba, dan saya sudah buktikan sendiri, walaupun tidak bisa terus kayak gitu, setidaknya kalau kita lagi nggak capek, balik lagi misalnya melihat ada masalah, coba untuk melakukan posisi manajer itu. Dan lihat, merasakan perubahannya, bagaimana anak melihat kita, bagaimana dia melihat, wah Bu Guru, aku sayang sama Bu Guru, aku suka sama Bu Guru, seperti itu. Kan yang kita harapkan bukan guru yang ditakutin, tapi guru yang mempesona, disenangi, seperti itu. Karena masih ada di posisi itu, pelan-pelan kita perbaiki bersama-sama. Walaupun dengan catatan tidak mudah, menguji kesabaran. Kadang saat makan, anaknya gitu, nggak salah. Kira-kira yang kelas mana yang kamu sudah langgar? Nggak bisa kayak gitu memang. Tapi nanti sudah terbiasa.
Karena kita sebagai guru masih ada dalam posisi ini seringan, dan ini, kadang Budayu sering saya lihat di posisi teman biasanya. Tidak sering. Walaupun anak-anak kan jadinya benar-benar dekat itu sama Budayu, tapi gininya kan sama Budayu aja, sama yang lain belum tentu mau kan itu jadinya. Makanya kita harus ke sini. Atau kalau belum bisa di pemantau dulu. Itulah manfaat keyakinan kelas. Jadi kita bisa lempar keyakinan kelas yang mana yang udah dilanggar. Kita lanjut ke ini. Setelah tahu bahwa kita harus berada di posisi sebagai manajer, selanjutnya kita harus memahami ini. Jadi dalam posisi manajer ada 3 tahap yang harus kita lakukan. Pertama, ini namanya segitiga restitusi. Pertama, kita harus menstabilkan identitas siswa dulu. Saat siswa melakukan kesalahan, kita panggil biasanya shock. Biasanya takut, langsung chip nyalinya. Jadi, langkah pertama adalah menstabilkan identitas. Contoh, kenapa? Ayo sini sama Bu Guru, seperti itu. Kita stabilkan dulu, nggak apa-apa, dimakan sama Bu Guru, seperti itu. Kedua, validasi tindakan yang salah. Seperti yang kita tahu, setiap tindakan, mau teman-teman udah banyak yang punya anak, tiap tindakan anaknya teman-teman atau muridnya teman-teman itu punya alasan. Contoh nih, si Radit nih anaknya Putu Novita, misalnya dia suka mukul Putu. Apa kira-kira alasannya? Kenapa? Kita harus cari tahu, validasi dulu. Dia yang waktu mukul, Radit mukul ibu karena Radit pasti marah ya, makanya Radit pukul ibu, seperti itu. Kita harus akui dulu, validasi kebutuhan yang mana nih yang sedang dia lakukan dengan dia memukul, seperti itu. Yang ketiga adalah akhirnya setelah kita validasi itu baru kita tanyakan keyakinan, kira-kira yang mana yang tadi udah dilanggar, terus apa yang harus kita lakukan. Ini namanya segitiga restitusi dan contoh penerapannya seperti ini. Nah, ini dia tahapannya. Ini dia praktik segitiga restitusi. Kita kasihnya aja. Benar tidak tadi yang dikatakan Bella? Tadi Evan kejar-kejar Bella ya? Tadi saat teman-teman sembahyang. Tidak apa-apa kok, wajar Evan main. Evan kan masih kecil. Apa benar tadi Evan main? Benar Bu Guru, Evan kejar-kejar Bella. Oh, tadi Evan kejar-kejar Bella ya? Ya, Kenapa bisa kejar-kejar Bella? Pasti Evan bosen ya? ya. Menunggu teman-temannya sembahyang. Oh, begitu. Nah, sekarang coba Bu Guru tanya nih. Misalnya Evan lagi sembahyang atau lagi berdoa di gereja. Terus ada yang ribut. Kira-kira bagaimana perasaannya Evan? Nggak enak. Bisa fokus tidak? Tidak. Tidak. Jadi kira-kira temennya Evan waktu Evan lagi ribut saat teman-teman lagi sembahyang, kira-kira gimana ya teman-teman? Terasa ganggu. Merasa terganggu ya. Nah, jadi kira-kira nanti nih kalau sudah ada sembahyang lagi, Evan mau tidak memperbaiki apa yang sudah Evan lakukan sekarang? Mau. Gimana ya kira-kira caranya? Duduk diam. Duduk diam. Nanti kalau Evan bosen, kira-kira bisa lakukan apa lagi ya? Menggambar. Oke, jadi nanti misalnya teman-teman lagi sembahyang, Evan boleh gambar saja ya supaya tidak bosan. Ya. Terima kasih ya Evan sudah mau memperbaiki diri. Jadi Ibu Guru ingin Evan tetap menghormati teman-teman yang beragama lain ya. Ya. Makasih ya. Sekarang Evan udah boleh cari teman-teman ya.
Evan suka. Evan suka kalau Bu Guru nggak marah-marah saat kalau Evan lagi berbuat salah. Evan belajar untuk memperbaiki kesalahannya Evan. Evan mau jadi anak yang lebih baik. Oke, itu dia contoh bagaimana kita menerapkan posisi manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Jadi di sana kejadiannya sebenarnya pada saat purnama si Stefan karena beragama lain dia main di kelas sama Bella teriak-teriak sampai teman yang di luar itu merasa terganggu. Jadi saat itu memang nggak langsung direkam nih karena kebutuhan tugas terbuat reka ulangnya. Tapi kita bisa menerapkan seperti itu contohnya. Memang susah kayaknya, aduh, kok kalau 10 orang, masa 10 orang kita gituin, kan susah ya. Tapi kalau sudah terbiasa, nggak usah seformal itu tahapnya. Tapi cukup dengan kata-kata yang nggak galak aja deh. Maksudnya, Evan kamu itu ya udah kamu pindah aja sekolah. Nah, bukan seperti itu. Tapi kita tanya alasannya. Sehingga anak-anak melihat kita datang ke kelas, itu mereka bilangnya bukan seperti itu. Jadi kita berusaha sebagai guru dan kita sebagai guru yang materi yang kita seperti itu. Itu saja materi untuk hari ini. Sudah selesai. Apakah teman-teman ada pertanyaan mungkin? Apa pertanyaan yang dimiliki atau sudah pas? Sudah nggak ada pertanyaan lagi? Ada yang bertanya? Atau saya yang ngasih kuis? Apa itu posisi memantau di sana? Oke, nggak ada ya? Sudah mau jam pulang. Jadi sekian kegiatan kita hari ini. Sebelum kita tutup, kita akan lakukan sesi foto bersama. Ya, terima kasih atas waktunya dan selamat siang. Boleh minta tepuk tangannya ya. Perkenalkan, nama saya Nimadelana Astiti. Saya mengajar kelas 2 di SD nomor 6 Dharma Sabo. Kegiatan yang saya ikuti kemarin sangat bermanfaat bagi saya karena dapat menambah wawasan saya mengenai budaya positif di sekolah. Hal yang paling bermanfaat bagi saya adalah mengenai segitiga restitusi. Saya akan berusaha menerapkan segitiga restitusi di dalam kelas.